Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi harus semangat ya. Kita mulai dengan ucapan selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun masih daring karena masih pandemi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, perkenalkan untuk farmakognosi, dosen pengampu selanjutnya sampai UTS nanti adalah saya, Fitri Kurniasari, yang akan mengampu senyawa fenolik, tanin, dan juga terpenoid. Hari ini kita akan bicara terkait senyawa fenolik, nanti akan diskusi belajar terkait apa itu senyawa fenolik, kemudian apa saja yang masuk ke dalam senyawa fenolik, khasiat dari senyawa fenolik, pentingnya belajar struktur dan lain sebagainya. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai saja ya. Next. Oke, kita mulai dari definisi senyawa fenolik. Kita akan kenal terkait fenolik, polifenol, kemudian apa kaitannya dengan flavonoid atau zat aktif yang masuk ke dalam golongan fenol, gitu ya. Oke, kita mulai senyawa fenolik. Senyawa fenol adalah suatu senyawa. Anda bisa memperhatikan dari struktur fenolnya di sini. Di situ ada suatu benzen, ya, atau kita sebut inti aromatik yang tersubstitusi oleh gugus hidroksi atau gugus OH. Jadi dengan kata lain, senyawa fenolik juga bisa dikatakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksi, di mana gugus hidroksi itu tersubstitusi atau terikat pada benzen. Ini adalah ciri senyawa fenol. Kalau alkohol itu kan tidak ada inti aromatiknya, tapi dia tersubstitusi. Kalau alkohol kan atom C yang tersubstitusi oleh OH. Tapi kalau fenol dia hidroksinya itu tersubstitusi atau terikat langsung pada cincin aromatik atau benzen. Dimana pada karakteristik dari hidrogen pada gugus hidroksi, jadi di sini ada gugus hidroksi ya, OH. Di situ karakteristik gugus hidroksi itu karakteristik benzennya, karakteristik hidrogennya itu adalah labil. Jadi fenolnya di sini memiliki sifat asam lemah. Kita akan membedakan fenol dan juga polifenol. Oke ya. Kalau polifenol itu bedanya apa Bu dengan fenol? Kalau polifenol hidroksinya, gugus hidroksinya yang berikatan dengan cincin benzen ya, itu lebih dari satu gugus hidroksi. Ini bedanya. Jadi kalau fenol itu biasanya gugus hidroksinya satu ya, dia tersubstitusi pada inti aromatik. Kalau kalau polifenol dia memiliki lebih dari satu gugus hidroksi atau gugus OH, di mana gugus hidroksi ini berikatan dengan satu atau lebih cincin benzen. Itu. Jadi cincin benzennya bisa satu, bisa lebih. Gugus hidroksinya juga lebih dari satu. Kalau senyawa fenol, gugus hidroksinya bisa satu atau lebih, terikat pada benzen. Kalau polifenol namanya poli ya, banyak. Jadi terdiri dari fenol yang banyak. Jadi di sini hidroksinya banyak, lebih dari satu. Kemudian cincin benzennya juga lebih dari satu. Nah, senyawa fenol ini biasanya sebagai ester. Ya, masih ingat ya? Apa itu ester? Bedanya dengan
ether. Nah, itu dibuka kembali. Atau selain ester itu bisa juga dia glikosidanya, bentuk glikosidanya. Nah, kaitannya dengan karakteristik senyawa fenol ini makanya penting untuk kita melakukan ekstraksi yang sama terkait karakteristik dari senyawa fenol ini. Jadi ekstraksinya bisa kita gunakan dengan metode yang sama dengan ekstraksi fenolik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk golongan senyawa yang masuk ke dalam golongan senyawa fenolik itu Anda dapat lihat di slide Anda. Di situ ada banyak sekali golongan senyawa yang masuk ke dalam fenolik. Yang paling gampang atau yang paling sederhana ya sudah kita pelajari tadi, yaitu fenol sederhana, terdiri dari 6 atom karbon yang tersubstitusi oleh gugus hidroksi, ya. Kemudian nanti kita akan mengenal asam fenolat. Banyak juga dari asam fenolat ini senyawa yang berkaitan terkait asam fenolat yang struktur utamanya adalah C6C1. Kemudian asetofenon, asam sinamat, kumarin, isokumarin, dan kromon. Jadi kalau kita bicara kumarin dan isokumarin itu terkait tata letak dari atom karbonnya, kan? Kemudian untuk C15 itu ada kalkon, auron, flavon, flavonon, flavonolol. Nah, itu nanti terkait bedanya apa, Bu? Sama-sama C15. Ini adalah substitusi hidroksi yang ada pada golongan senyawa tersebut. Nah, yang kita juga akan belajar terkait biflavonil ini ya, C30 itu merupakan salah satu golongan senyawa yang memiliki rantai karbon yang paling panjang, itu adalah biflavonil. Kemudian stilben, quinon, lignin ya, kemudian tanin. Nanti tanin ada pokok bahasan tersendiri. Kemudian plobapen, dia sebagai polimer. Jadi golongan senyawa fenolik ya, dia sebagai polimer. Jadi di sini adalah klasifikasi dari golongan senyawa fenol. Kita mulai dulu dari fenol sederhana. Ya. Tadi senyawa fenol dia mengandung minimal 1 gugus hidroksi, minimal ya. Berarti gugus hidroksinya boleh lebih dari 1, di mana gugus hidroksi ini itu bisa membentuk senyawa ester atau glikosida. Nah, bisa ester atau glikosida. Nah, kita akan mengenal beberapa pola substitusi, yaitu auto, meta, para. Kemudian dengan 3 gugus fungsi juga, 135 atau 126. Artinya apa? 135 itu hidroksinya itu akan terikat atau tersubstitusi pada karbon nomor 1, 3, 5 atau 1, 2, 6. Jadi dengan 3 gugus fungsi. Oke, kita lihat dulu terkait pola substitusinya satu persatu. Di bagian paling kiri ya, paling kiri Anda itu ada posisi orto. Orto adalah kita lihat penomoran dari bensennya dulu atau aromatik atau gugus aromatik di sini ya. Nah, OH kalau dia posisi orto itu hidroksinya akan tersubstitusi pada atom karbon nomor 1 ya. Dan juga ada R-nya tersubstitusi pada atom karbon nomor 2. Nah, ini kita sebut sebagai orto. Berlaku juga untuk meta. Jadi hidroksinya dia terikat pada atom karbon nomor 1. Kalau alkil atau R-nya pada atom karbon nomor 3. Kalau
para itu dia 1,4 ya. Jadi karakteristik atau ciri khasnya itu adalah dia berlawanan ya. Jadi di atom karbon gugus hidroksinya terikat pada atom karbon nomor 1, sedangkan R-nya itu pada atom karbon nomor 4. Contoh resorsinol, kalau di sini resorsinol hidroksinya dia terikat pada atom karbon nomor 3 dan juga nomor 5 ya, resorsinol. Kemudian kalau fluoroglucinol dia masuk ke dalam senyawa fenol dengan pola substitusi dengan 3 gugus fungsi ya. 1, 3, 5. Oke, saya kira cukup sederhana. Kita lanjutkan. Nah, secara umum senyawa fenolik sederhana ini memiliki aktivitas dari jurnal penelitian yang sudah terpublish gitu ya. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dia memiliki sifat sebagai bakterisidal. Nah, membunuh bakteri. Selain itu, senyawa fenolik itu dia dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga antihelmintik. Jadi pada ini ya, cacing ya. Kemudian contoh senyawa fenolik sederhana yang tersubstitusi oleh 2 atau 1 gugus hidroksil. Jadi substitusinya bisa 1 gugus hidroksil atau lebih dari 1, 2 secara berturut-turut. Itu adalah tadi fluoroglucinol dan juga resorsinol. Nah, kita lihat untuk contoh dari strukturnya ada di bawah. Fluoroglucinol tersubstitusi pada atom karbon nomor 1, 3, dan 5. Sama-sama yang tersubstitusi adalah semua gugus hidroksi. Kalau resorsinol pada atom karbon nomor 1 dan juga 3, atau disebut 1,3 dihidroksi benzen. Fluoroglucinol karena tersubstitusi pada atom karbon nomor 1,3,5, makanya bisa disebut juga 1,3,5 tri. Karena substitusi hidroksinya 3, maka tri ya, trihidroksi benzen. Kalau resorsinol tadi karena 2 gugus hidroksi, jadi di 1,3 dihidroksi benzen. Selanjutnya adalah hidrokuinon. Nah, hidrokuinon ini adalah anggota dari fenolik sederhana yang masuk klasifikasi fenolik sederhana yang banyak sekali tersebar di tumbuhan. Nah, ini pemanfaatannya juga jadi luas, dia terdapat luas tersebar luas di tumbuhan. Oke, untuk fenolik sederhana sudah selesai. Kita lanjutkan ke asam fenolat dan juga aldehid. Kita akan mengenal di sini ada asam hidroksibenzoat dan juga aldehid hidroksibenzoat. Kita akan bedakan atau melihat perbedaannya apa sih antara asam hidroksibenzoat dan juga aldehid hidroksibenzoat. Kalau asam hidroksibenzoat itu ya, dia ada gugus karboksil pada fenol. Jadi pada fenol ada gugus karboksil. Kalau aldehid itu yang terikat pada fenol itu adalah gugus aldehidnya ya. Coba dilihat di bagian bawah itu ya, struktur dari contoh dari aldehid hidroksibenzoat itu adalah asam galat vanilin, mohon maaf. Contoh dari aldehid hidroksibenzoat itu adalah vanilin. Kalau asam hidroksibenzoat contohnya adalah asam galat. Anda lihat struktur di bawah yang dilingkari, yang bagian kiri asam galat itu adalah karboksil ya. Ada gugus karboksil yang terikat pada fenol. Nah, fenol itu apa?
bensen yang tersubstitusi oleh hidroksi, di mana hidroksinya bisa satu atau lebih. Nah, kalau aldehid hidroksi benzoat itu adalah aldehid yang tersubstitusi pada fenol, ya. Oke. Nah, contohnya tadi asam hidroksibenzoat sudah dicontohkan, asam fenolat contohnya adalah asam galat. Dia merupakan trifenol. Kenapa? Karena hidroksi yang tersubstitusi pada benzen itu ada 3 hidroksi, jadi kita sebut trifenol. Nah, kebanyakan memang untuk asam galat itu, kandungan asam galat itu terdapat pada daun teh, ya. Kita tahu selain asam galat, daun teh itu ada kandungan kafein, teofilin, teobromin, dan lain sebagainya. Nah, asam galat juga ada pada daun teh. Nah, untuk asam galat ini biasanya dia terdapat dalam bentuk teresterifikasi bersama kafein pada daun teh. Tuh. Kemudian untuk aldehid hidroksibenzoat contohnya tadi vanilin, berasal dari kacang vanila gitu ya, sebagai pelafor paling terkenal ya. Rasa vanila gitu kan. Itu adalah vanilin. Contohnya aldehid hidroksibenzoat. Di sini ada contoh asam salisilat gitu ya. Itu di atas di dalam asam salisilat itu dia juga tersubstitusi atau gugus yang tersubstitusi pada fenol itu adalah aldehid gitu ya. Jadi asam salisilat, kemudian asam salisilat di sini yang di bawah. Ini asam salisilat dia masuknya masih turunan asam galat gitu ya. Jadi yang tersubstitusi pada fenol itu adalah gugus karboksil OOH itu kan. Kalau untuk asam vanilat dia turunan vanilin, karena yang tersubstitusi pada fenol itu adalah aldehidnya. Dia hidroksi. 2 hidroksi yang tersubstitusi pada fenolat, ya, asam vanilat. Kemudian ada vanilin, ya. Vanilin ini baru aldehidnya. Oke, beda ternyata asam salisilat, asam vanilat, dan juga vanilin. Silahkan dicermati kembali. Next, asetofenon dan asam fenil asetat. Nah, struktur utama dari asetofenon dan asam fenil asetat itu adalah C6, C2. Jadi ada 2 karbon yang terikat pada C6 atau benzen, ya. Nah, kita akan melihat definisinya asetofenon dan asam fenil asetat. Dia itu masuk ke dalam golongan fenolik, tapi nama ini memang jarang ditemukan di alam, ya. Jadi penelitian terkait asetofenon dan asam fenil asetat terkait penelitian bahan alam memang masih jarang dilakukan karena pada dasarnya memang keberadaannya di alam itu jarang. Nah, untuk asetofenon itu adanya gugus aseton. Asetofenon, aseton gitu ya. Dia tersubstitusi pada fenol. Kita lihat 2 hidroksi asetofenon. Di situ ada aseton yang tersubstitusi pada fenol. Oke. Kemudian contoh dari golongan senyawa asetofenol itu adalah aposin, di mana karakteristik atau kegunaan dari aposin ini dia memiliki aktivitas atau kemampuan sebagai antiasmatik. Nah, di mana aposin juga dapat ditemukan pada tanaman Mycorrhiza courroa. Nah, ini pernah diteliti oleh Pangeli tahun 2004. Ya, jadi untuk
contoh dari asetofenon itu 2-hidroksiasetofenon. Nah, golongan fenilasetat itu dia contohnya adalah asam 2-hidroksifenilasetat. Oke, kita lanjutkan. Asam sinamat itu ya. Asam sinamat. Jadi di sini ada benzen yang tersubstitusi oleh sini fenol ya. 2 karbon, di sini ada karboksil. Kalau kumaril bedanya yang tersubstitusi atau terikat 2 karbonnya tadi adalah aldehid. Jadi kita bisa sebut kumaril aldehid. Nah, kalau alkohol tersubstitusi OH karena dia alkohol. Oke ya, saya mau rasa Anda paham. Oke, kita masuk ke kumarin. Nah, masih satu struktur dasar yang sama dengan sebelumnya ya. Dimana kalau kumarin di sini kerangkanya mirip dengan asam sinamat. Ya, kerangkanya mirip karena memang dia masih C6C3 sama dengan asam sinamat. Bedanya adalah atom oksigen pada gugus karboksil kumarin itu dia mengalami siklisasi. Nah, gambar di bawah ini ya, di strukturnya umbileviron ya, saya ambil dari Vermesin dan Nicholson tahun 2006. Di sana dikatakan atom O pada kumarin sini ya, dia mengalami siklisasi. Nah, dimana pada tanaman kumarin ini fungsinya sebagai pertahanan diri terhadap penyakit dan juga serangan hama. Jadi perlindungan diri dari tanaman tersebut. Karena kumarin di sini memiliki aktivitas antimikroba dan juga fungisidal. Nah, contohnya yang sudah saya terangkan tadi ada di bawah, yaitu umbileviron. Oke, untuk penjelasan terkait senyawa fenolik part 1 sampai di sini. Nanti akan saya berikan kembali video yang kedua, yaitu senyawa fenolik part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya di part 2.